Itu banyak yang suka membeda-bedakan di lapangan. Ini mah pas barisnya pramuka, ini mah barisnya paskibra, ini mah barisnya hansip, ya ini mah barisnya ini. Nah, makanya jadi nanti sebetulnya PBB sama aja, sumbernya sama di sini. Brimob semua sama di sini, di Perpang tahun 57 58 tahun 2018. Aba-aba atau perintah dalam baris berbaris secara berurutan. Ada aba-aba petunjuk, peringatan, ada pelaksana. Aba-aba petunjuk. Petunjuk itu kan ditujukan ke siapa? Kepada pembina upacara. Berarti petunjuknya ke pembina upacara. Kepada pemimpin regu, itu aba-aba petunjuk. Seperti tadi yang saya ungkapkan, ini bisa dihilangkan, langsung peringatan ke pelaksana. Hadap kiri, gerak. Hadap kirinya itu peringatan, pelaksananya gerak. Jadi kalau dihilangkan petunjuknya boleh. Jadi sekali lagi, untuk aba-aba petunjuk itu ditujukan kepada siapa? Karena ngelatih peserta didik langsung terjun ke lapangan. Kalau bisa teorinya dulu diajarkan biar paham anak-anaknya. Aba-aba peringatan. Nah ini ada hadap kanan, ada hormat, ada maju, ada hitung. Hadap kanan, jadi mau kemana nih? Hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, berarti itu aba-aba peringatan. Aba-aba maju merupakan salah satu aba-aba peringatan yang dapat diberikan kepada pasukan dalam keadaan berhenti atau berjalan. Maksudnya kalau lagi berhenti, boleh aba-abanya jalan. Ya, jalan ya. Maju, jalan. Kalau lagi jalan boleh nggak aba-abanya jalan lagi? Ini lagi berhenti. Maju, jalan. Lagi jalan. Aba-abanya jalan boleh nggak? Contohnya, haluan kanan, jalan. Tiap-tiap panjar, jalan. Ya, jadi nggak usah dikasih aba-aba maju kalau kita posisinya udah maju, jalan. Langkah tegap, jalan. Jangan langkah biasa maju, jalan, nggak usah, karena udah posisinya jalan. Berarti aba-abanya nggak ada kata majunya kalau udah posisi maju. Misalkan langkah tegap, maju, jalan. Langkah biasa, jalan. Langkah perlahan, jalan. Jadi jangan ada aba-aba maju. Maju, langkah tegap, maju, jalan. Langkah perlahan, maju, jalan, nggak usah. Jadi karena posisinya udah jalan. Pameh ya, itu hal mendasar, cuma kadang-kadang sepele gitu. Kalau udah eventnya levelnya baris berbaris, itu udah poinnya udah fatal kayak gitu. Aba-aba henti. Jadi jangan ada berhenti. Berhenti. Kita waktu SD kayak gitu, ya. Berhenti, ya. Inggesan berhenti. Henti. Ya, balik kanan, henti. Hadap kiri, henti. Ya. Namun tidak semua aba-aba peringatan henti harus diucapkan. 4 langkah ke depan. 4 langkah ke depan, henti. Ya, enggak, ya. 4 langkah ke depan. 5 langkah ada enggak? Tidak ada. Kalau misalkan lebih dari 4 langkah, aba-abanya maju jalan aja. Misalkan ada 8 langkah, 4 langkah ke depan, jalan. 1, 2, 3, 4. 4 langkah depan, jalan. Kalau 12 langkah, 4 kali berarti aba-abanya. Maju jalan aja. Maju, jalan. Henti, gerak, gitu aja aba-abanya. Contoh aba-aba pelaksanaan. Berhitung. Berhitung, gerak apa aba? Hitung. Kalau gerak pengertiannya apa? Kalau apa-apa? Diam di tempat. Kalau hitung, apa-apanya? Mulai. Tapi kan diam di tempat. Kenapa apa-apanya mulai? Kalau yang gerak
betul diam di tempat. Kalau mulai itu aba-aba yang berturut-turut perintahnya. Yang berturut-turut apa aja? Aba-aba yang berturut-turut. Hitung, terus periksa kerapian. Hanya 2. Itu gerakannya berturut-turut. Pasti aba-abanya mulai. Yang berturut-turut, hitung berturut-turut. Periksa kerapian berturut-turut. Dari bawah sampai ke atas. Jalan di tempat, gerak. Kalau diam di tempat, setengah lengan, lencang kanan, gerak. Nah, ini jarinya jangan, nah, rapat, ya, rapat. Rapatnya jangan lurus tapi serong ke bawah, gitu. Tegak, gerak. Kalau dalam peraturan pujas, kalau lencang kanan yang betul, biasanya kan yang paling tinggi sebelah kanan. Kalau yang di sebelah kanannya lebih pendek, maaf, itu ternyata tangan itu mengikuti ini apa namanya? Bahu. Kalau bahunya ada di sini ya ke sini. Tapi biasanya kalau anak-anak biasanya meluruskan ini aja, tangannya lurus. Tapi aturan sebetulnya mengikuti bahu. Bahunya di bawah jadi di bawah. Itu peraturannya yang betul, ya. Mengenai dilaksanakan atau tidak itu terserah. Tapi saya udah ngasih tahu yang betulnya seperti itu. Sikap gerakan di tempat, sikap sempurna, sikap istirahat, lencang kanan, setengah lencang kanan. Lencang kiri ada nggak? Ada. Setengah lengan lencang kiri ada? Ada. Betul, ada. Jadi menyesuaikan aja nanti situasi di lapangan, nggak mesti lencang kanan. Sikap sempurna diawali dari sikap istirahat. Apa-apa dalam sikap sempurna, posisi berdiri, siap, gerak. Ada parade, siap, gerak. Nah, ini perbedaan parade dengan yang biasa. Suka ada aba-aba. Parade, siap, gerak. Perhatian, siap, gerak. Kalau perhatian kepala belok, boleh nengok. Kalau parade, kalau ada kata-kata parade itu harus tegak. Kepalanya lurus ke depan. Walaupun yang berbicara di sebelah kiri jauh harus lurus. Seperti istirahat parade sama dengan periksa kerapian parade. Kalau misalkan istirahat parade, untuk parade istirahat di tempat, gerak. Jadi ini diangkat. Posisi kayak sikap sempurna, lurus ke depan. Cuma kaki aja yang dibuka. Badan sikap sempurna, ini kaki bawah. Parade. Tapi kalau untuk perhatian, istirahat tempat, gerak, biasanya kalau pembina ngasih arahan. Jadi kepala boleh nengok. Ini, ya. Biasanya kalau dalam event lomba pakainya parade semua. Walaupun tidak disebutkan, tapi lebih baik bagusnya disebutkan parade, ya. Parade istirahat di tempat, gerak, parade periksa kerapian. Dan periksa kerapian juga sama. Ada periksa parade periksa kerapian dengan istirahat dengan periksa kerapian biasa. Kalau periksa kerapian biasa itu tetap urutannya dari bawah. Coba satu orang. Misalkan periksa kerapian bukan parade yang biasa, periksa kerapian. Ya, posisinya kalau periksa kerapian awalnya dari posisi siap apa istirahat? Istirahat kan. Ini periksa kerapian yang bukan parade, ya. Periksa kerapian. Mulai kakak awali dari kaki yang sebelah kiri ke kanan, kiri kanan, terus sampai ke atas. Tidak bareng juga tidak apa-apa, ya. Coba istirahat di tempat, gerak, periksa kerapian. Mulai. Jadi merapikan dalam arti sebenarnya. Sapat itu kan muka bener ke. Tapi dari urutan berturut-turut rapihin. Coba ulangi. Ya. Bajunya bener dirapi. Jadi dimulai dari sebelah kiri kanan terus. Tapi dalam arti meriksa sebenarnya, tapi jangan alay. Usah. Gini aja ngerapihin aja sedikit. Ulangi. Gitu. Coba ya. Enggak bareng-bareng juga, enggak apa-apa. Istirahat di tempat, gerak. Periksa kerapian. Mulai. Dirapikan aja biasa rapikan. Nah,
Terus ini kan misalkan ini selesai duluan, ini posisi diem sikap sempurna, ini kan belum selesai. Selesainya tidak bersama-sama kan? Tapi kalau ini udah selesai, ini sikap sempurna dulu, baru ini, baru pemimpinnya selesai. Nah gitu. Misalkan waktu latihan, adik-adik ke depan, periksa kerapian, mulai. Udah aja biarin. Tali sepatu apa rapiin. Tapi kalau sebelah kanannya udah selesai duluan, siap sempurna. Yang lainnya ya biarin. Kalau udah siap semua dan pemimpin tubuhnya selesai, baru bareng. Itu untuk periksa kerapian biasa. Tapi kalau untuk parade, ya harus bareng gerakannya, bareng dan tidak arti sesungguhnya hanya nempel aja. Pertama urutannya dari bawah, dari samping, dari atas. Di bawah, lalu si tangan kiri itu ada di bawah, tangan kanan ada di atas, berbentuk silang. Ya, ini posisi silangnya jangan lupa. Jadi kalau pertanyaan dulu saya liatin, ini betul silang. Tapi pas kesini ganti, rubah. Ya, pas turunnya rubah. Tapi untuk sekarang tetap aja. Ya. Ini jangan oper, ini aja, ya. Di sini kantong kan sebelah kiri. Ada yang bisa terapi di depan, padahal kantong ada kiri. Kantong hanya sedikit, jadi sedikit aja, jangan kan kantong hanya sedikit. Dalam arti sebenarnya kan merapikan kantong. Ini, dari sini, arti sebenarnya kan merapikan ini. Jadi pas proses ini. Tarik, lagi. Pas ini berdiri, ini berbarengan dengan tarik ke bawah. Tangannya posisinya menggam. Kalau mengapal, menggam. Lagi. Lalu tarik ke belakang. Belakang ini aja merapikan yang belakang. Set. Lalu berpindah ke sapu. Tangannya masih seperti dikit aja, karena arti sebenarnya hanya merapikan tutup sapu kan hanya pendek, nggak usah ke bawah, dikit aja, karena arti sesungguhnya merapikan sapu. Habis itu serap. Kalau pakai boni begini, kalau pakai baret itu aja. Semua sama ya. Kalau dulu suka ada yang narik sleting gitu ya, apa ya, betul nggak? Nggak, ini semua sama rata. Periksa kerapian, kalau ikut Purjas itu pasti semua kayak gitu. Baik Pramuka, Paskibra, TNI semua kayak gitu, periksa kerapian Pak parade. Nah itu kalau di Pramuka silakan ditambahkan mungkin, tapi kalau mau ngikutin ini nggak ada. Kalau ngikutin ini, tapi kalau Pramuka di panduannya nggak ada. Kemana? Nggak ada. Setengah lehernya nggak ada. Kecuali kesepakatan TM boleh. Makanya kalau TM itu, dan ini nggak harus mutlak gini. Jadi kakak kalau ada lomba sesuai TM aja. Technical meeting. Makanya kami dari Keluarga juga kalau TM hadir ya, kayaknya ya hadir. Jadi jurinya juga hadir, biar nyambung nanti. Ini nggak ada. Kalau posisi duduk, kan suka latihan duduk ya, suka berdoa. Posisi sikap sempurna. Enggak, duduk di lantai sila. Jadi si kaki kanan ada di atas. Ini ya, kayak ini. Nah, posisi sikap sempurnanya, kalau dulu si tangan itu ada di paha. Kalau sekarang begini. Siap, Kak. Jadi tangan lurus. Ya, lurus. Si badan seperti sikap sempurna, kayak posisi berdiri aja tegak. Jadi lurus tangannya
menggenggam. Ya, motor gitu ya, istirahat di tempat gerak biasa aja. Siap, gerak. Kalau yang pakai rok ke samping. Ya, kalau yang pakai rok ke samping. Untuk posisi duduk di kursi, kedua tumit dirapatkan dengan kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat, sama kayak posisi berdiri. Lutut dibuka selebar bahu. Tumit dirapatkan. Tumit kira-kira 45 derajat. Nah, lutut dibuka selebar bahu. Jadi kalau lutut ke atas itu lurus dengan ini, ngerti nggak? Lurus dengan ini tuh. Kurang. Nah, ini selebar bahu. Badan ditegakkan dan punggung tidak bersandar. Nah, kayak gini. Ya. Intinya gini Kak, semuanya aba-aba PBB itu semuanya kayak sikap sempurna, dari badan ke atas sama semua. Mau hadap kanan, hadap kiri, langkah tegap, posisi badan sama. Seperti ini. Tangan gimana? Tangan. Perut ditarik dan dada dibusukkan sewajarnya. Kedua tangan menggenggam lurus ke depan. Di atas lutut, punggung tangan menghadap ke atas. Menggenggam. Menggenggam. Jadi kayak baris. Ini menggenggam. Ya. Gitu ya. Di atas lutut. Muka kondisikan. Gebrak ya. Ada Gebrak. Enggak. Ya gini aja. Duduk siap, gerak. Ini aja. Nggak usah ada gebrakan. Lencang kanan dan setengah lengan, lencang kanan. Diawali saat pasukan dalam posisi sikap sempurna, lencang kanan atau kiri setengah lengan, lencang kanan kiri dilaksanakan saat pasukan dalam formasi bersab. Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Apa yang kurang? Apa yang kurang Kak tadi? Ada yang kurang? Kurang jangkung. Pak Umron posisi ibu jari tadi mah rada nilep. Ya. Betul, rada nilep. Ya, terus ada yang mau perhatikan? Satu yang harus diingat. Tangan masih menggenggam, menggenggam. Nih, jangan ada gerakan tambahan seperti ini. Dulu kan kayak gini nih. Ini, ya, nggak usah gini aja, nggak ada rubah. Ya. Kepala kan suka nengok orang tuh beda-beda. Ada anak yang nggak bisa nengok lurus kayak gini nih. Pasti ada. Gini aja, nggak bisa gini. Makanya nengoknya jangan mesti lurus. Nengoknya 45 derajat, serong. Yang main hanya main mata aja. Kan lagi musim tuh, ya. Lirik aja matanya. Begitu Kak. Jadi biar seragam, karena anak-anak pasti kalau untuk 45 derajat bisa semua dan tidak sakit, ya. Kalau hanya full ke sini, ada anak yang nggak bisa nengok, terus tidak nyaman juga, karena PBB itu dibuat nyaman. Ini yang paling kelihatan mencolok lagi nih, macam panjang dan tempo langkah. Langkah biasa 60 cm, garis miring 96 tiap menit. Artinya apa? Langkah biasa 60. 60 itu ngitungnya dari mana coba? Ada yang tahu nggak? Kan langkah biasa 60, 70. Ya, kalau perpang yang dulu langkah biasa itu 70, sekarang jadi 60. Kalau dulu itu langkah biasa 70/103, sekarang 60/96. Jadi agak lambat. Jadi untuk mengukur langkah 60 cm itu dari depan sampai ini. Jadi posisinya pas gini nih. Jadi kadang-kadang anak kalau langkah tegap, ininya mah iya, narik, tapi narik lagi ke belakang. Tuh. Jadi jangan kayak gitu, langsung tanam aja, tanam. Jadi pas turun
langsung dia berpijak. Karena jaraknya 60 kalau ini lebar 60. Jadi jangan, kan suka ada yang kayak gini ya, apalagi yang pakai rok. Makanya hindarkan pakai rok, kalau mau roknya ininya ada apanya gitu. Karena sekarang seragam pramuka udah berbagai versi udah disediakan, ada yang pakai ini ya. Itu yang butuh pesan. Itu Kak, untuk 96 Kak, cara ngelatihnya gimana? Nanti Kakak aplikasi aja ke Play Store, namanya metronom. Nah ini misalkan saya pasti dapat semua di Play Store. Saya set udah 96 ya, 96. Nanti Kakak masukin colok aja ke kabel jack ke salon. Nanti anak-anak suruh terbiasa, suruh belajar sendiri aja, nggak usah, kita tinggal ngawasin aja. Contohnya Ya. Ya udah, suruh jalan sendiri aja. Terus aja. Kalau udah pilihnya udah pas, baru ke gerakan masuk barisan masing-masing. Suruh jalan sendiri aja. Atau misalkan suruh bareng nggak apa-apa. Ini tempo, ya. tempo untuk 96 per menit. Ini untuk langkah biasa dengan langkah tegap, segini kecepatannya. Ya, ini. Misalkan mau disetting ke langkah ke samping 40, kita rubah aja ke 40. Berarti biar tahu. Waktunya kayaknya mas setengah menit lagi nih. 40 ya. Nih. Gini. Gitu, kecepatannya. Kurang lebih. Jadi Ya, silakan unduh metronom ya. Itu langkah perlahan, butuh waktu lama. Saya kemarin di puskes aja waktu 3 hari tidak cukup, apalagi ini hanya sejam ya. Masih banyak langkah perlahan, langkah berlari haluan kanan tiap-tiap banjar.